Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini, untuk menikmati berkat-Nya, ya, berkat rohani dan berkat jasmani. Dan pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 16. Ya, bagian ini kita melihat bahwa bangsa Israel, umat pilihan Allah, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, ya, menghadapi banyak juga tantangan pergumulan. Nah, hanya persoalan adalah lebih dominan mereka menghadapi persoalan itu dengan bersungut-sungut. Ya, walaupun nanti kita lihat Tuhan menolong mereka, seketika mereka bersuka cita, tetapi ketika ada masalah baru mereka bersungut-sungut. Nah, ketika mereka tidak atau belum mendapatkan makan dan minum, ya mereka bersungut-sungut, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu dengan memberikan roti dari surga. Mari kita membaca firman Tuhan. Keluaran pasal 16 ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian: setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka malingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah Bapak Ibu, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk
segemur menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkannya banyak, tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggal daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa memarah. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu bersama-sama. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini sangat indah sekali ya. Secara khusus bagaimana tindakan Tuhan kepada umat pilihan ini. Ya, yang menarik ada dikatakan di sana, Tuhan mendengar sungut-sungutmu. Ya, berkali-kali diulang, Tuhan mendengar sungut-sungutmu. Nah, waktu mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, Musa dan Harun berkata, kalian bukan bersungut-sungut kepada kami, ya, tapi kepada Tuhan. Ya, jadi berulang kali nanti kita menemukan tindakan orang Israel ketika diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan atau penderitaan. Mereka itu bersungut-sungut, ya, protes, ya, mengeluh, ya, bersungut-sungut, tidak terima kenyataan, tidak terima keadaan. Ya. Di ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, perhatikan perkataan ini tentu sangat tidak elok, tidak nyaman juga bagi Musa dan Harun. Ini bisa mempersalahkan pemimpin ya. Padahal pemimpin membawa mereka menuju tanah perjanjian untuk kebahagiaan umat itu. Tetapi ketika ada masalah, mereka dipersalahkan. Ya. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Jadi mereka mau walaupun kita budak, hamba, ya, pekerja rodi, mereka dibuat menjadi orang-orang kerja paksa, tetapi kan masih ada daging, masih ada kuali berisi daging kan. Kalau kita ya masih bisa makan enak terus mati ya nggak masalah lah, matinya masih lebih bagus daripada sekarang kita akan mati di padang gurun ini. Jadi ini memang mentalnya wah parah ya. Tapi kita mengerti sekian lama mereka diperbudak dan mereka tidak kuat menghadapi tantangan itu. Padahal Tuhan telah menampakkan diri dari perbuatannya yang ajaib itu. Berkali-kali juga Tuhan buat mujizat. Ya, lebih baik kita mati di tanah Mesir. Ya, dan makan roti sampai kenyang, dikatakan kalau kita kan masih ada daging, masih ada roti. Ya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya, toh kita akan mati, percuma yang jalan kita, bawa anak, bawa istri, bawa ternak, harus buru-buru, terus dikejar-kejar. Ya, was-was bisa kita mati. Sekarang di padang gurun ini juga. Ya, masalah kenapa mereka bersungut-sungut? Enggak ada makanan. Ya. Nah, ini kita lihat nanti dalam peristiwa inilah baru Tuhan turunkan roti dari surga itu. Dan nanti mulai dari situ terus sampai ke menuju tanah perjanjian atau sekian lama mereka berjalan di padang gurun, Tuhan pelihara mereka ya dengan roti dari surga. Ya. Di ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu,
maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, perhatikan, besok akan ada roti dari surga, tapi kalian ambil secukupnya untuk masing-masing saja. Tapi kita lihat ada aja yang tidak dengar suara Musa. Ya, ada yang mengambil banyak, menyimpan, akhirnya berulat, busuk, bau, ya, dan Musa marah, ya. Masih saja ini kayaknya sifat rakus, ya. Sifat rakus itu ada. Wah, mumpung lagi ada, padahal sudah dikatakan secukupnya saja untuk masing-masing saja, jangan berlebihan, ya. Tetapi ada yang mengambil berlebihan, kemudian ya berulat, bau, ya itu masalah, ya. Kemudian Musa marah kepada mereka. Tidak mudah dengan melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, mereka sudah tahu ambil saja secukupnya, tetapi ada saja yang tergoda untuk mengambil lebih banyak. Ya, kita mau jujur mengakui, ya tidak mudah, ya, dengan tulus melakukan firman. Ya, selalu ada protes-protes di dalam diri kita terhadap firman itu. Masa sih? Masa ini harus dilakukan? Ini beda zamannya sekarang. Itu kan dalam kehidupan bangsa Israel. Sekarang tidak lagi untuk kita. Apa benar? Ya. Jadi kita sebenarnya harus melakukan saja firman itu, maka kita akan diberkati, ya. Musa berkata kepada mereka bahwa hari itu di mana mereka bersungut-sungut, Tuhan akan tunjukkan keberadaannya, bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dengan memberikan makan dan minum. Jadi kita bersyukur, ya, bahwa Tuhanlah yang memberi kita makan dan minum, ya, dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Memang kita tidak lagi menantikan mana turun dari surga, terus burung-burung puyuh datang untuk kemudian kita tangkap, kita sembelih, bukan, ya. Tetapi satu hal yang kita yakini, bahwa kalau kita masih bisa makan dan minum, itu karena berkat dari Tuhan, ya. Kita bekerja, kita lakukan ini dan itu, kemudian kita mendapatkan, ya, gaji atau upah untuk dapat kita beli makanan, beli minuman, ya. Jadi itu adalah berkat daripada Tuhan. Di ayat 7, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Tuhan mendengar sungut-sungutmu. Ya, alangkah lebih indah jika mereka berdoa tanpa bersungut-sungut. Ya, jadi sedang bersungut-sungut pun Tuhan masih dengar mereka dan peduli kepada mereka. Ya, kenapa kita tidak berdoa dengan penuh sukacita, ya? Kenapa harus berdoa tapi sambil bersungut-sungut? Nah, ini kelemahan kita secara manusia. Ya, seringkali kita baper, ya, terlalu bawa perasaan. Begini-begini, ya, mulai protes, kok begini-begini. Bangsa Israel ini juga begitu, ya. Tetapi sungguh Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik dalam bersungut-sungut pun mereka. Ya, gambarannya begini. Kalau anak kita minta sesuatu kepada kita dengan cara bersungut-sungut, ya, wajahnya tidak ada senyum, dumel gitu, ya. Ini papa, aku sepatuku udah begini. Iya, kok mintanya kayak gitu sih? Ya, coba dengan senyum, ya, dengan kata-kata yang baik, ya, menyampaikan kerinduan, kan akan beda tanggapan orang tua. Walaupun nanti orang tua tuh beli juga sepatunya yang sudah, ya, masih bisa dipakai, tapi sudah dia tidak
terlalu nyaman dipakai. Tapi masalahnya dia memintanya itu bersungguh-sungguh gitu loh. Wah, kadang-kadang orang tua bisa marah, kamu ini nggak bisa mengucap syukur ya. Cara mintanya jangan begitu dong. Wah, baru nanti si anak ya maaf gitu ya. Nah seringkali memang kita juga seperti itu harus ditegur juga ya. Cara minta kepada Tuhan juga harus benar ya. Ayat 8, lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Ya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah di ayat 12 juga, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, kata Tuhan, aku sudah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Apakah kamu akan mengetahui maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan benar ya, jadi pada petang Tuhan kirimkan burung puyuh, pagi turun mana. Tentu mereka bersuka cita lah ya. Ada makanan. Seringkali kita kalau sudah ada makanan senyumnya luar biasa. Haleluya, ada makanan. Ketika makanan terlambat 1 jam aja udah mulai mana ini makanan ini, tim dapur ini mana kok lambat sekali ini, gitu ya. Nggak ada kita di sini yang aku ya. Kalau sudah mulai lapar ini gelisah ya. Betul John May? Makan ini. Tapi ketika makanan datang, wow, bersorak-sorai. Ya wajar kita senang ada makanan. Siapa yang tidak senang kalau ada berkah? Tetapi artinya jangan hanya karena makanan membuat kita juga bersungut-sungut gitu loh. Ya, memarahi orang yang di dapur, kok lambat sekali masak, begini-begini ya. Bukannya membantu yang di belakang ya di dapur ya, tapi ngomel aja gitu ya. Ya ini kita sifat manusia ya. Sungut-sungut yang dilakukan oleh umat ini ya sebenarnya tertuju kepada Tuhan, walaupun ngomongnya kepada Musa, Musa kenapa kalian bawa kami ke sini? Emangnya tidak ada kuburan di Mesir? Ini kita mati di padang gurun, semua jemaat ini nanti kalian bunuhlah kita. Seram juga ya. Musa bisa stres juga. Memang ini kita lihat suatu ketika Musa stres juga, ini bangsa yang keras kepala ini gitu ya. Jadi udah nggak sabar juga ya menghadapi kayak gitu ya. Ya tetapi Musa katakan kalian tuh bersungut-sungut sama Tuhan. Ya dan Tuhan mengasihi umatnya walaupun caranya kurang elok ya. Nah, satu hal dalam kehidupan bangsa ini ketika Tuhan memberikan roti dari surga itu, ini semacam juga ujian atau cobaan bagi mereka, diuji ya. Apakah mereka tetap mau setia kepada Tuhan atau tidak? Di ayat 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita ambil secukupnya. Ingat doa Bapa kami ya, diajarkan ya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi hari ini cukup, besok ada lagi cukup. Nah mana itu kan seperti hari ini ada ya, tidak sepanjang hari dia pagi ya, tapi ambil secukupnya hari ini ya. Tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Kita simpan ya, ini untuk besok loh. Enggak, hari ini untuk hari ini. Tetapi kita lihat ada yang tidak mendengar Musa ya, ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Simpan makanannya besok pagi, siapa tahu besok pagi mananya nggak turun, jadi kita masih punya loh. Aduh, Musa bilang besok pagi ada, hari ini selesaikan. Ada saja yang mungkin terlalu khawatir kan atau apa.
Ya, tapi kalau ada seseorang misalnya ada makanan hari ini, udah hari ini habisin, tapi ada orang jangan simpan, siapa tahu besok kita nggak dapat lagi. Ini namanya nggak punya iman bahwa besok Tuhan akan berikan. Tapi bukan berarti kalau begitu Pak Pendeta, kalau ada uang kita hari ini habisin semua. Enggak, konteksnya beda. Nggak perlu nabung, bukan begitu. Ya. Tetapi yang dimaksud ini karena Tuhan akan kasih tiap-tiap hari. Nah, inilah ujian bagi umat itu supaya umat itu ya mengambil bagiannya secukupnya, karena besok pun akan Tuhan kasih. Ya, tetapi mereka coba-coba menyimpannya sampai besok pagi. Apa yang terjadi? Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Kira-kira Musa mau berkata, kalian ini ada aja. Ngapain juga disimpan jadi busuk begini? Kan sudah dibilang habisin, besok akan ada lagi. Kok nggak percaya sih sama Tuhan? Kok nggak percaya sih? Nah, inilah bangsa Israel, ada saja nggak percaya. Ini sama seperti kita ya. Ada saja susah mempercayai firman Tuhan ya. Ya, pikiran-pikiran kita kadang-kadang menggoda kita. Ya, kadang-kadang kita sepertinya terlalu pintar atau lebih pintar katakan dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan besok akan dapat, tapi mereka justru lakukan yang lain. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu, artinya selesai. Tidak akan ada lagi. Jadi ambil secukupnya. Bagaimana kalau ada yang tidak ambil? Ya harus siap tidak makan. Ya, karena jamnya sudah ada, waktunya sudah ditetapkan. Dan ketika selesai waktunya selesai. Jadi ini juga kita belajar tentang ketaatan kita melakukan firman Allah ya. Ambil bagian kita secukupnya dan sesuai dengan waktunya. Ya. Jangan berleha-leha, jangan juga santai-santai, tidak peduli, tidak. Jadi waktunya untuk ambil makanan ya, waktunya ambil makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman ini bahwa sungguh baik Allah kita. Tuhan itu ya, Bapa kita sangat baik. Nah, kita lihat dari kehidupan bangsa Israel, sekalipun berkali-kali mereka mendukakan hatinya, hati Allah, tetapi Allah tetap peduli kepada mereka, mengasihi mereka, memberi yang terbaik bagi mereka. Hari itu mereka diberi makanan, ya roti dari surga, diberikan daging. Ya, karena apa? Selalu kan mereka ada daging. Lebih baik di Mesir ada daging, ada makanan. Nah, oke, sekarang Tuhan kasih. Nanti kita akan ketemu lagi dalam perjalanan mereka pergumulan tentang makanan juga. Padahal hari ini mereka sudah menikmati berkat itu. Tetapi ketika ada masalah baru lagi, tetap saja bersungut-sungut. Ya, kebenaran firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita, janganlah kita bersungut-sungut kepada Tuhan, amin. Ya, jangan bersungut-sungut sekalipun ya berat persoalan yang kita hadapi, tetapi datanglah kepada Tuhan dengan penuh sukacita ya, berdoa dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk persoalan ini, pergumulan ini, karena aku tahu Engkau Tuhan yang peduli kepadaku, Engkau Tuhan yang melihat keadaanku, Engkau Tuhan yang sanggup menolong aku, memberkati aku. Amin. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, yaitu dengan cara lakukan firman Tuhan, dengar suara Tuhan dan lakukan. Jadi kita tidak hanya sekedar mendengar tapi tidak melakukan, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita datang kepada Tuhan membawa beban pergumulan kita dengan doa dan pengucapan syukur. Ya, kita serahkan apapun persoalan pergumulan kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Tidak dengan bersungut-sungut ya, tapi dengan bersukacita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita naikkan satu pujian.